Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 12 MIPA 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ika Wulandari nomor absen 11, Iren Vialita nomor absen 15, dan Raihana Hafizah Jumarti nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3, yaitu yang pertama rata-rata. Itu adalah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Nah, yang kedua itu median nilai tengah. Itu adalah ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, yang ketiga itu adalah modus data terbanyak. Itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau terdapat dalam sekumpulan bilangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah mean. Mean itu rata-rata dan disimbolkan dengan X yang di atasnya ada garis lurus atau disebut juga X bar. Nah, pada mean ini ada dua penyajian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan data tunggal. Data tunggal ini memiliki rumus, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan rata-rata dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, di sini kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu X bar sama dengan jumlah semua nilai datanya, yaitu 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83 dibagi banyaknya nilai data, yaitu ada 6 dibagi 6 sama dengan 432 dibagi 6, yaitu sama dengan 72. Nah, kita selanjutnya yaitu ke data berkelompok yang memiliki rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, di sini maksud sigma FI dikali XI itu FI sama XI-nya dikali dulu baru ntar dijumlahin. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tentukan rata-rata pada tabel berikut. Di sini terdapat tabel yaitu interval 21 sampai 25, nilai tengahnya itu 23 dan frekuensinya itu 2. Nah, di sini FI dikali XI kan tadi rumusnya. Untuk mencari semua datanya kita harus mencari semua data yang pada rumusnya itu. Berarti nilai tengahnya kan XI dan F-nya itu frekuensi. Nah, FI dikali XI berarti kan tadi nilai tengahnya 23, frekuensinya 2. 23 dikali 2 itu 46. Nah, itu interval yang pertama. Interval yang kedua itu 26 sampai 30, XI-nya 28, FI-nya 8. Berarti 28 kali 8 224. Dan seterusnya sampai interval yang terakhir. Nah, setelah itu frekuensinya juga dijumlah 2 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 30. Nah, yang tadi FI dan XI nya dikali itu FI kali XI dijumlah, yaitu 46 ditambah 224 ditambah 297 ditambah 228 ditambah 129 ditambah 96 itu sama dengan 1020. Dan semua datanya sudah ada, berarti tinggal disubstitusikan ke dalam rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sama dengan tadi sigma FI dikali XI nya itu 1020, berarti 1020 dibagi sigma FI nya itu 30. 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Selanjutnya kita mean pada penyajian histogram. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya, yaitu di sini ada histogramnya.
kita suruh mencari meannya. Nah, itu nilainya ada 29,5 sampai 34,5, itu frekuensinya 2. Untuk mencari mean, kita ubah dari bentuk histogram ke bentuk tabel. Caranya yaitu kan di histogramnya itu 29,5 itu adalah batas bawah. Berarti kalau diubah ke bentuk tabel, kita tambahin 0,5. Berarti nilainya itu dimulai dari 30 sampai 34. Itu frekuensinya 2. Nah, yang nilai yang kedua itu 35 sampai 39, frekuensinya 5. Yang ketiga 40 sampai 44, frekuensinya 8, dan seterusnya sampai bawah. Seperti itu. Sampai yang terakhir itu 60 sampai 64, frekuensinya 3. Nah, selanjutnya itu sama seperti yang tadi, FI dikali XI-nya. Nah, di sini kan XI-nya itu yang interval yang pertama itu 30 sampai 34 itu kan 32. Nah, interval yang kedua itu nilai tengahnya 37, yang ketiga 42 nilai tengahnya, yang keempat nilai tengahnya 47, yang kelima nilai tengahnya 52, yang keenam nilai tengahnya 57, yang terakhir itu nilai tengahnya 62. Nah, di sini FI dikali XI berarti FI-nya 2, XI-nya 32. Berarti 2 dikali 32 64. Terus yang bawahnya 5 kali 37 185. 8 dikali 42 sama dengan 336. 12 dikali 47 564. 8 dikali 52 312. 4 dikali 57 228. 3 dikali 62 186. Nah, sebelum itu frekuensinya juga harus dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 3. Itu sama dengan 40. Nah, setelah itu FI dikali X-nya itu hasilnya dijumlahkan juga semuanya, yaitu 64 ditambah 185 ditambah 336 ditambah 564 ditambah 312 ditambah 228 ditambah 186. Itu sama dengan 1875. Nah, setelah semua data didapatkan, tinggal substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, yaitu sama dengan 1875 dibagi 40, sama dengan 46,875. Nah, selanjutnya itu mean dalam bentuk OGIF, dalam penyajian OGIF. Langsung aja ke contoh soalnya, yaitu di sini ada OGIF positif. Kenapa disebut OGIF positif? Karena intervalnya dimulai dari bawah ke atas. Nah, untuk mencari mean ini, kita harus mengubah bentuk OGIF ini ke bentuk tabel. Caranya yaitu, kan di OGIF itu intervalnya dimulai dari 40,5. Karena ini OGIF positif, dia memiliki tanda kumulatif, yaitu lebih kecil sama dengan. Berarti interval yang pertama yaitu lebih kecil sama dengan 40,5. Interval yang kedua lebih kecil sama dengan 50,5. Interval yang ketiga lebih kecil sama dengan 60,5. Interval yang keempat lebih kecil sama dengan 70,5. Interval yang kelima lebih kecil sama dengan 80,5. Interval yang keenam lebih kecil sama dengan 90,5. Interval yang ke-7 lebih kecil sama dengan 100,5. Nah, selanjutnya kita harus mencari frekuensi. Tetapi frekuensi pada OGIF itu bukan frekuensi biasa, tapi frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensinya, berarti pada interval yang pertama itu frekuensinya sama dengan di OGIF, berarti 2. Nah, untuk frekuensi pada interval kedua itu dikurang frekuensi yang kedua pada OGIF dikurang sama frekuensi yang pertama pada OGIF. Berarti 8 dikurang 2 berarti 6 frekuensi yang interval keduanya. Nah, interval ketiga frekuensinya 8, interval yang keempat frekuensinya 20, interval yang kelima frekuensinya 25,
Interval yang ke-6 frekuensinya 15, dan yang terakhir itu frekuensinya 4. Berarti frekuensinya itu 2, 6, 8, 20, 25, 15, 4. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata ini, kita menggunakan metode kode. Caranya yaitu cari frekuensi terbesar, yaitu di sini frekuensi terbesar itu 25 yang terdapat pada interval 5. Itu diberi kode dengan lambang C, diberi kode 0. Untuk interval di atasnya itu diberi kode min, dan di bawahnya itu positif. Maksudnya gini, frekuensi yang pertama itu kan 2, berarti diberi kodenya itu min 4. Frekuensi yang kedua itu 6, diberi kode min 3. Frekuensi yang ketiga itu 8, diberi kode min 2. Frekuensi yang keempat itu 20, diberi kode min 1. Dan frekuensi yang keenam itu 15, diberi kode 1. Dan frekuensi yang terakhir itu 4, diberi kode 2. Berarti kodenya itu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Setelah itu frekuensinya ini dikali dengan kodenya V dikali C, yaitu sama seperti yang sebelumnya. Berarti 2 dikali min 4 sama dengan min 8, 6 dikali min 3 sama dengan min 18, dan seterusnya sampai interval yang terakhir. Berarti kode dikali frekuensinya itu yaitu ada min 8, min 18, min 16, min 20, 0, 15, 8. Nah, setelah itu jumlahkan. Kode dikali frekuensi dijumlahkan, yaitu berarti min 8 ditambah min 18 ditambah min 16 ditambah min 20 ditambah 0 ditambah 15 ditambah 8. Itu sama dengan min 39. Selanjutnya frekuensinya itu dijumlahkan juga, berarti 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 4. Itu sama dengan 80. Nah, selanjutnya tadi kan kita memberi kode pada frekuensi terbesar, yaitu pada interval kelima. Nah, itu kita misalkan juga sebagai titik tengahnya. Nah, titik tengah itu disebut juga rata-rata sementara. Berarti kita untuk mencari rata-rata sementaranya itu menggunakan interval yang kelima itu dan interval keempat di atasnya. Berarti kan tadi interval kelimanya itu 80,5 dan interval yang keempat itu 70,5. Berarti rata-rata sementaranya itu 80,5 ditambah 70,5 dibagi 2 sama dengan 75,5. Nah, selanjutnya selanjutnya kita mencari meannya, rata-ratanya, yaitu X bar. X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah sigma C dikali V dibagi N dikali P, yaitu X bar sama dengan 75,5 ditambah min 39 dibagi 80 dikali 10. Nah, P-nya itu dapat 10 dari mana? Yaitu kan intervalnya itu kan yang pertama 40,5, nah yang interval yang kedua itu kan 50,5. Itu panjang jaraknya itu, panjang kasnya itu 10. Jarak antara setiap interval itu 10. Nah, berarti P-nya itu 10. Jadinya kan tadi 75,5 ditambah min 39 dibagi 80 dikali 10. Itu sama dengan 70,625. Yang kedua ini ada median atau nilai tengah. Median ini ada dua cara penyajian. Yang pertama itu ada data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama ada data tunggal. Data tunggal itu khusus data tunggal yang diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contohnya itu ada tentukan median dari 2, 4, 10, 7, 3, 2, dan 7. Cara penyelesaiannya itu yang pertama diurutkan dulu dari angka terkecil hingga angka terbesar, yaitu 2, 2, 3, 4, 5, 7, 7, dan 10. Jadi mediannya itu ada
4 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya itu adalah 4,5. Kalau yang kedua itu ada data berkelompok dengan rumus Q2 sama dengan TB ditambah P dikali buka kurung N per 2 dikurang FK per F tutup kurung. Nah, TB di sini adalah tepi bawah, lalu P ini ada panjang kelas, N ini adalah jumlah frekuensi, seluruh frekuensinya, lalu FK ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, lalu F ini adalah frekuensi kelas median. Lalu ini ada contoh soal, yaitu tentukan median dari data kelompok berikut ini. Nah, ini udah disajikan dalam bentuk tabel. Lalu pertama kita cari kelas mediannya dengan rumus N per 2. N-nya ini adalah jumlah seluruh dari frekuensinya. Nah, di sini frekuensinya udah diketahui yaitu 100, lalu tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus, yaitu 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi ada di kelas 55 sampai 59. Lalu yang kedua kita cari tepi bawahnya, yaitu 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Lalu habis itu kita masukkan rumus Q2 sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangin FK per F. Lalu TB-nya kita masukkan tadi 54,5 ditambah P-nya itu adalah 5 panjang kelas dari 55 sampai 59. Lalu N per 2-nya tadi udah diketahui yaitu 50 dikurangi FK-nya ini adalah 40 per frekuensinya itu adalah 35 sama dengan 54,5 ditambah 1,43 sama dengan 55,93. Lalu ini ada contoh soal lagi pada histogram, dicarinya juga mediannya. Ini udah diketahui juga dalam bentuk tabel. Kita pertama cari kelas mediannya yaitu dengan rumus yang sama N per 2. Tadi jumlah seluruh frekuensinya itu udah diketahui yaitu 70 dibagi 2 sama dengan 35. Jadi ada di kelas 64 sampai 67. Lalu kita cari tepi bawahnya yaitu 64 dikurangi 0,5 sama dengan 63,5. Lalu tinggal kita masukkan rumus Q2 sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi FK per F. Lalu TB-nya kita masukkan 63,5 ditambah panjang kelasnya itu 4 dikali N per 2-nya itu tadi 35 dikurangi FK-nya itu adalah 20. Jadi median dari kelas sebelumnya, FK dari kelas sebelumnya, lalu sama dengan 63,5 ditambah 3 sama dengan 66,5. Lalu ini ada contoh ketiga, yaitu contoh pada histogram. Kita cari juga mediannya. Di sini udah disajikan dalam bentuk tabel juga. Lalu kita langsung cari aja kelas mediannya dengan rumus N per 2. Di sini N-nya itu adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Jadi ada di kelas lebih dari sama dengan 70,5. Lalu tepi bawahnya itu sama dengan 70,5. Nah, kita tinggal masukkan lagi aja ke rumus Q2 sama dengan TB ditambah P dikali N per 2 dikurangi FK per F. Lalu kita masukkan tadi TB-nya udah diketahui 70,5 ditambah panjang kelasnya itu ada 10. Lalu N per 2-nya tadi udah kita hitung juga sama dengan 40 dikurangi FK-nya itu ada 36 dibagi frekuensinya itu adalah 25. Frekuensi dari kelas si 70,5 ini. Lalu sama dengan 63,5 ditambah 1,6 sama dengan 72,1. Yang terakhir itu modus atau data terbanyak. Untuk data tunggal, di sini contoh pertama itu jawabannya tidak ada modusnya karena tidak ada yang menunjukkan data paling banyak. Lalu yang contoh kedua, modusnya 125 karena 125
menunjukkan data terbanyak daripada yang lainnya, yaitu ada 2, sedangkan yang lainnya kurang dari 2. Lalu contoh ketiga, jawabannya bimodal atau ada 2 modus, yaitu 120 dan 121. Karena 120 dan 121 ini menunjukkan data terbanyak dan jumlah keduanya itu sama. Untuk data berkelompok, rumusnya tepi bawah ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Pada contoh berikut, frekuensi paling banyak ini kan ada di kelas ketiga. Lalu untuk tepi bawahnya 47 dikurang 0,5 jadi 46,5. Ditambah panjang kelasnya 47, 48, 49, 50, 51, 52 jadi ada 6. Dikalikan D1-nya itu 8 dikurang 5, 3 per D1-nya 3 ditambah D2-nya 8 dikurang 2, 6. Jadi 46,5 ditambah 2 hasilnya yaitu 48,5. Untuk soal pada histogram sama rumusnya, tapi diubah dulu ke dalam tabel. Karena pada histogram ini memuat nilai tengah, jadi langsung aja dimasukkan nilai tengahnya. 33 frekuensinya 4, 38 frekuensinya 7 dan seterusnya. Tapi karena frekuensinya di sini frekuensi terbanyak yaitu ada di kelas ketiga. Nah, jadi tepi bawahnya itu tinggal nilai tengah pada kelas ketiga ini ditambah pada kelas sebelumnya lalu dibagi 2. 43 ditambah 38 dibagi 2. Jadi tepi bawahnya itu 40,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikalikan D1-nya itu 9 dikurang 7, 2 per D1, 2 ditambah D2-nya itu 9 dikurang 5 yaitu 4. Jadi 40,5 ditambah 1,67. Hasilnya 42,17. Selanjutnya soal berbentuk ogif. Di sini ogifnya itu ogif negatif, jadi seperti histogram tadi langsung dimasukkan ke tabel dulu baru dicari jawabannya. Nilainya itu lebih dari sama dengan 30,5, frekuensinya itu yang 80 itu dikurang 78 jadinya 2. Lalu untuk yang lebih dari sama dengan 40,5, 78 dikurang 72 jadi frekuensinya itu 6 dan seterusnya. Untuk tepi bawah di sini di tabelnya itu frekuensi yang paling banyak itu kan ada di kelas ke-5 yaitu 25. Nilainya lebih dari sama dengan 70,5. Nah, pada ogif negatif itu tepi bawah nilainya itu yaitu tepi bawah. Jadi langsung aja dimasukin tepi bawahnya 70,5 ditambah panjang kelasnya 10 dikali D1-nya itu 25 dikurang 20 yaitu 5 per D1-nya 5 ditambah D2-nya 25 dikurang 15 10 jadinya 70,5 ditambah 3,33 hasilnya 73,83.